Mengingat kembali apa yang pernah Bung Karno sampaikan ya di dalam salah satu pidatonya, di mana diterangkan di situ bahwa tujuan, maksud dan tekad kita ya, ketika kita mendirikan negara Indonesia merdeka ini, negara yang kita proklamirkan 17 Agustus 45 ini, itu tujuannya adalah untuk menjadikan bangsa Indonesia ini menjadi satu bangsa yang terdiri dari ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit buatan Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Artinya negara kita ini kan tidak didesain secara sembarangan oleh para pendiri bangsa kita. Negara kita ini didesain dengan suatu konsepsi, suatu formulasi yang memang diniatkan untuk menjadikan negara kita ini menjadi satu wadah, menjadi satu alat yang efektif untuk mencetak ratusan juta insan al-kamil, untuk melahirkan manusia-manusia yang berbudi pekerti yang luhur, yang hidup dengan bahagia itu di dalamnya. Nah, kalau kita bicara karakter building, ini kan bisa kita katakan setinggi-tingginya strategi untuk membentuk karakter. Karena dalam karakter building, salah satu hal yang sangat memberi pengaruh adalah lingkungan. Nah, kalau kita bicara penataan negara, ini kan kita bicara sistem terbesar kita. Ini bicara lingkungan terbesar kita. Ini adalah sistem inti yang akan mempengaruhi lingkungan dan sistem-sistem lainnya yang ada di dalamnya. Artinya ketika nilai-nilai di dalam negara ini bisa terimplementasikan dengan baik, hukum dan peraturan yang luhur bisa ditegakkan dengan sebaik-baiknya, budaya-budaya yang luhur bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya juga, maka ketika itulah negara kita ini betul-betul menjadi suatu alat ya, menjadi suatu mesin untuk mencetak manusia-manusia berbudi pekerti yang luhur itu tadi. Nah, karena itulah pentingnya ya buat kita untuk memahami siapa sih bangsa Indonesia ini dan mau kemana bangsa Indonesia ini. Apa nilai-nilai, konsepsi, formulasi yang menyusun pembentukan kehidupan berbangsa bernegara kita. Itu yang harus kita pahami dengan baik, karena di dalam situlah terdapat suatu rancangan, suatu susunan untuk mewujudkan negara kita ini agar benar-benar menjadi satu alat ya, suatu wadah yang efektif untuk membentuk manusia-manusia berbudi pekerti yang luhur tadi itu. Artinya kalau kita bicara karakter building, kita tidak hanya berpikir personal karakter building saja. Kita juga harus berpikir nation karakter building. Bagaimana membangun jiwa bangsa. Karena pada akhirnya bagaimana karakter setiap orang itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia hidup, dipengaruhi oleh negara di mana dia dibesarkan. Misalnya kita ya, kalau kita sejak lahir sampai kita hari ini tidak hidup di negeri ini, kita hidup di negeri lain, misalnya di Eropa atau di Amerika atau di negara-negara Arab misalnya, tentu saja karakter kita hari ini berbeda dengan karakter kita yang sekarang. Karena memang lingkungan negara di mana kita tumbuh dan besar di dalamnya itu sangat mempengaruhi seperti apa karakter kita. Karena itulah kita mesti berpikir dan ikut serta ya, di dalam nation karakter building ini, agar apa yang menjadi cita-cita dari para pendiri bangsa kita untuk menjadikan negara kita ini sebagai sebuah wadah, menjadi sebuah alat untuk mencetak ratusan juta insan al-kamil, untuk melahirkan manusia-manusia yang berbudi pekerti yang luhur, yang hidup berbahagia, itu bisa benar-benar terwujud.